Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa kembali ke channel Scholarship Hunter. Kali ini mempersembahkan tips dan triks bagaimana memperoleh beasiswa S2 dari World Bank atau Bank Dunia. Setelah sebelumnya kita menjelaskan bagaimana secara garis besar apa itu Join Japan World Bank Graduate Scholarship Program dan universitas-universitas mana di Jepang yang menyediakan beasiswa Join Japan ini. Kali ini kami akan membahas lebih dalam bagaimana tips dan triks untuk bisa lolos beasiswa Bank Dunia ini. Pada video kali ini, langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk bisa lolos beasiswa Bank Dunia tentunya adalah Anda harus mengenali universitas, program, dan persyaratannya. Mustahil Anda akan lolos apabila Anda tidak paham dan tidak mengetahui universitas mana, program dan persyaratan yang diajukan untuk bisa lolos pada beasiswa S2 Bank Dunia ini. Ini adalah list universitas dan master degree yang ditawarkan masing-masing universitas di Jepang yang melalui beasiswa Bank Dunia atau Join Japan World Bank. Yang pertama adalah Keio University, kedua adalah Kobe Institute Computing, tiga ada Meiji University, ada University of Tokyo, Yokohama National University, Grips, Saitama University, dan University of Tsukuba. Sebagai informasi, karena adanya pandemi COVID-19, beberapa universitas ini sementara menutup beasiswa dari Join Japan World Bank Graduate Scholarship Program ini untuk mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan akan dibuka kembali. Namun masih ada beberapa universitas yang masih membuka walaupun terjadi pandemi COVID-19 ini. Di antaranya adalah University of Tsukuba, Saitama University, dan beberapa universitas lain. Mari kita sama-sama membuka masing-masing program di masing-masing university. Untuk yang pertama kita buka Keio University. Ya, ini ada pemberitahuan bahwa The Graduate School of Business and Commerce has decided to suspend. Nah, ini starting from April 2021. Jadi untuk sementara bahwa master degree di Keio University ini mulai tahun 2021 ini sementara ditutup. Ini karena yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang kami telah jelaskan sebelumnya. Langsung kedua adalah Kobe Institute of Computing Information System. Coba kita lihat apa Kobe membuka. Oh ya, sebagai informasi bahwa biasanya masing-masing universitas itu akan memberikan informasi
melalui websitenya ketika program itu dibuka. Nah, untuk kasus yang Kobe ini belum tersedia ya, baru tersedia JICA, kemudian dari Japanese government biasanya Max, tapi dari World Bank belum ada. Oke, lanjut ke Meiji University. Nah, kita coba lihat. Kita lihat di sebelah kiri, apakah sudah membuka atau masih menutup? Ya, di sini sepertinya juga masih belum buka. Ini ada Japanese Grant dan Max atau Membusho ya, yang untuk yang World Bank atau Joint Japan belum dibuka. Sayang sekali. Kita selanjutnya ke Tokyo University, City of Tokyo. Ya, ini sepertinya juga sama. Ada pemberitahuan bahwa mengingat pandemi coronavirus atau COVID-19 ini, bahwa perkuliahan termasuk Joint Japan ini sepertinya masih belum dibuka. Kita ke, nah ini sepertinya dibuka ini, Yokohama National University, Joint Japan World Bank Graduate Scholarship Program for Public Policy and Taxation. Jadi untuk Yokohama ini program yang ditawarkan adalah Public Policy and Taxation. Kita lihat program information. Mungkin langsung ke scholarship detail. Yang pertama kita peroleh bahwa allowance yang akan diberikan kepada awardee adalah 152.000 yen per bulan. Kemudian round trip air ticket between your country and Japan dengan one time travel allowance-nya sebesar $500. Monthly stipend juga, oh ini maksudnya dimaksudkan untuk mengcover living allowance atau dana hidup bulanan, kemudian juga commuting, transportasi maksudnya ya. The next scholarship program runs from 2019-2021. Berarti untuk 2020 memang belum dibuka. Tapi sebagai persiapan kita harus tahu syarat-syarat dan sebagainya untuk bisa masuk ke Joint Japan ini. And how to apply, kita coba lihat. Nah, kita lihat bahwa eligibility. Jadi yang pertama adalah nationality of a bank member country. Jadi Indonesia masuk ya, jadi Indonesia bisa mendaftar. Not be dual citizen, in the good health pastinya. Kemudian juga sudah memperoleh bachelor degree atau S1. Kemudian juga ini di nomor 5 maksudnya adalah setelah Anda memperoleh sertifikat atau ijazah S1, setidaknya Anda 3 tahun sudah mengabdi pada organisasi atau perusahaan. Kemudian ini yang mungkin yang agak berat ya, be serving as a tax official in the government.
Jadi hanya tax official atau pegawai pajak di pemerintahan pada prinsipnya yang bisa mendaftar di sini. Kemudian juga belum memperoleh beasiswa dari pemerintah Jepang atau agensi lain seperti JICA, Bank Sentral, Local Government untuk mendapatkan beasiswa dari masing-masing funding ini, dan bukan merupakan anggota dari Bank Dunia. Prioritasnya adalah mid-career official, juga dapat memperoleh leave atau cuti selama periode studi. Kemudian juga berencana untuk kembali ke posisi awal ketika setelah lulus ya, kembali ke negara asalnya, kembali bekerja pada organisasinya setelah lulus. Kemudian dia direkomendasikan oleh kantornya atau organisasinya dan harus memiliki GRE score. Yang penting juga bahwa yang diperlukan oleh aplikan atau pendaftar yang pertama adalah English Proficiency, TOEFL IBT 79, IELTS 6,5 atau paper base masih boleh di sini ada 550 ya. Kemudian dua surat rekomendasi dari supervisor di tempat bekerja atau anggota fakultas ya, faculty member di universitas S1 ya. Kemudian juga transkripnya, kemudian statement of purpose maksimal 1200 kata. Nah, ini pada tutorial berikutnya kami akan coba menjelaskan bagaimana membuat statement of purpose yang worth it, yang bisa diterima di berbagai universitas yang menawarkan Join Japan. Kemudian ini caranya, apply-nya adalah bagaimana mengirim ya, aplikasi Anda bisa dikirim melalui mail, surat, pos. Kemudian juga application form juga bisa download di sini. Kemudian material yang harus disubmit adalah application form, selling purpose, surat rekomendasi, transkrip dari S1, alamat, kemampuan bahasa Inggris, dan GRE. Nah, ini ada yang use the original copy of the application form. Jadi Anda download kemudian langsung diisi, jangan melalui fotokopi, termasuk yang GRE, TOEFL, dan surat rekomendasi dan lain-lainnya. Nah, kami juga katanya tidak menerima aplikasi melalui fax, email, atau online. Nah, ini karena untuk 2020 atau 2021 belum dibuka, maka ini belum diupdate, masih paling lambat Februari 2019. Berarti kemungkinan untuk jadwal aplikasi berikutnya adalah Februari 2021. Silakan Anda persiapkan dokumennya sedini mungkin, dan biasanya 2021 untuk 2022 juga sebenarnya sama di Februari 2022, di bulan Februari ya, sama di bulan Februari. Oke, ini syarat-syaratnya untuk di Yokohama University. Kemudian kita pindah ke University of Tokyo. Nah, ini juga sama. Persyaratannya adalah jadi National of World Bank Member Developing Country, Indonesia masuk. Kemudian 3 tahun pengalaman, 3 tahun atau lebih ya setelah S1 selesai. Nah, ini bagaimana Join Japan? Hampir sama ya, syarat-syaratnya eligibility, anggota World Bank Member, Indonesia masuk,
tidak dual citizen, bukan anggota dari World Bank, memperoleh sertifikat atau ijazah S1, 3 tahun bekerja, kemudian pegawai. Ini rata-rata dari World Bank adalah pegawai ya. Ini list of fragile or complex state. Nah, ini negara-negara yang kompleks ya. Per 2019 Indonesia masuk. Kemudian suggested outlist document related topics. Jadi yang diprioritaskan ini ada di bidang finance, competitiveness and innovation. Jadi seperti financial stability, integrity, financial inclusion, climate and risk management dan lain-lainnya ya. Kemudian juga di bidang pemerintahan, makroekonomik dan trade and investment, poverty reduction and equity share, prosperity, education, gender, health, social protection, agriculture, climate, environment, social, banyak sekali ya. Water, energy, infrastructure, development dan sebagainya. Kemudian persyaratannya syarat-syarat dokumen dan sebagainya sepertinya belum dicantumkan ya. Kita lihat di sini, ini masih secara umum ya. Kalau ini masih secara umum, jadi belum. Sepertinya Tokyo juga belum membuka persyaratan khusus seperti TOEFL dan sebagainya. Biasanya ketika dibuka, maka ini update-nya 3 Februari 2020. Maka biasanya kalau Join Japan atau beasiswa World Bank ini dibuka, maka biasanya langsung ada persyaratan ya di sini, bisa informasi tambahannya. Oke, kita lanjut ke GRIPS. GRIPS ini juga sama, tiap tahun masih membuka, tapi sama halnya dengan Yokohama, ini khusus untuk for tax courses, kemudian juga custom. Jadi ada dua ya, untuk pegawai pajak dan pegawai bea cukai. How to apply? Kalau eligibility juga hampir sama ya. Di semua universitas hampir sama scholarship atau uang biaya bulanan juga diberikan 152.000, travel allowance sampai dengan 500, pulang pergi tiket ya. Ya, ini hampir sama. Kemudian how to apply, coba kita lihat apakah ada perbedaan. Oh, ini di GRIPS ini ada 1 year master program, jadi hanya 1 tahun, atau juga 2 tahun master program for public policy, macroeconomic public policy, 1 year or 2 years sama. Kalau externally funded ya. Jadi untuk yang World Bank tadi ini belum ada syarat khususnya, tapi secara umum hampir sama yang dengan yang tadi disampaikan di University Yokohama. Jadi di GRIPS ini dan Tokyo juga belum. Bagaimana dengan Saitama University? Juga sepertinya belum ada informasi di sini untuk Join Japan. Dan ini memang jarang sekali ya informasi dari Saitama. Nah, kemudian yang paling sering juga adalah University of Tsukuba.
Kita coba lihat source-nya Join Japan. Nah, ini juga sama, full tuition and fees, monthly living stipend, national health insurance. Jadi 3 yang di-cover oleh Join Japan dan ADB, ini disebutnya ADB. Kemudian juga bagaimana admissionnya, kita lihat. Nah, ini berbeda dengan tadi Februari di Yokohama, ini Januari 22 ya. Jadi tiap tahunnya di Januari di bulan Januari, berarti 2021 Januari, 2022 juga Januari. Nah, ini jadwalnya, opening application di Januari, kemudian penutupan di Februari, screening atau pemeriksaan dokumen dan sebagainya ya, di awal Maret, kemudian akhir Maret atau awal April ini ada interview kandidat. Ini lebih jelas ya di Tsukuba ini. Kemudian pertengahan April atau sampai Mei ini list of the successful candidate will be sent to donor. Oh, jadi setelah lolos sukses di wawancara maka akan disampaikan ke donor. Donornya adalah World Bank ya. Kemudian di Juni 2020 atau di bulan Juni, setiap bulan Juni adalah pengumuman siapa saja aplikan yang lolos. Kemudian persiapan COE ini visa untuk persyaratan visa dan sebagainya di Agustus, dan September itu berangkat ke Jepang. Kemudian 1 Oktober itu mulai pendidikan. Kemudian juga ada application requirement pada general track. Sebelum ke general track kita lihat sini dulu ya. Yang pertama adalah syaratnya sama, memperoleh ijazah S1 atau menyelesaikan 16 tahun formal, pendidikan formal ya. Jadi dari SD sampai ke S1 ini 16 tahun, kita hitung SD 6 tahun, kemudian SMP SMA 6 tahun itu sudah 12, maka dibutuhkan S1 nya 4 tahun. Jadi kalau kurang dari 16 tahun itu tidak bisa terima. Kemudian juga umur at least atau sekurang-kurangnya 22 tahun. Kemudian juga syarat bahasa Inggris. Ini ada IELTS, TOEFL, TOEIC atau bukti lain seperti surat dari universitas atau pekerjaan ya, di tempat pekerjaan yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris. Ini lebih fleksibel ya. Kemudian juga demonstrate verbal and quantitative skill dengan mensubmit GRE, such as GRE. Jadi bisa yang lain ya, barangkali Anda punya GMAT atau lain boleh, atau sertifikat TPA dari Bappenas ini boleh. Kemudian kondisi badan sehat, ini ADB. Kita lihat aplikan ya. Sekarang yang Join Japan juga sama, hampir sama syaratnya dengan yang tadi kita sampaikan di Yokohama University. Ya, ini general track nih apa ya? Kita lihat coba apa ini general track. Oh, ini hanya memuat informasi tentang program-program master terdahulu. Lulusan period juga sama, tadi sudah schedule dan informasi-informasi lainnya. Yani di University of Tsukuba ini sepertinya informasinya lebih jelas. Jadi silakan
Anda mengeksplor lebih lanjut di berbagai universitas. Tadi sekali lagi informasikan bahwa tidak semua universitas yang membuka Join Japan ini pada tahun ini membuka program beasiswa World Bank, karena kemungkinan adalah adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan mulai tahun 2021 dibuka kembali. Nah, kemudian setelah mengenali universitas, program dan persyaratan, yang kedua adalah kita harus segera membuat dan melengkapi persyaratannya semaksimal mungkin. Nah, untuk bagaimana tutorial bagaimana membuat dan melengkapi persyaratan semaksimal mungkin, kita akan jelaskan pada tutorial berikutnya. Jadi terus follow dan ikuti channel kami di Scholarship Hunter untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Arigatou gozaimasu.